Subscribe ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih membahas tentang matematika ya. Ini kita membahas tentang peluang kejadian. Kalau sebelumnya sudah membahas tentang kaidah pencacahan, ini next levelnya yaitu tentang peluang kejadian. Nah, coba dilihat di sini ada satu pengundian ya. Biasanya ini kita lakukan ketika mengikuti jalan sehat gitu. Biasanya di akhir apa namanya di akhir jalan sehat itu akan ada pengundian atau pembagian door prize yang sebelumnya setiap satu orang itu sudah diberikan satu kupon gitu. Nah, di sini dari pengundian door prize itu bisa kita hitung besar peluang kita mendapatkan door prize itu sendiri gitu. Contohnya seperti itu untuk peluang kejadian. Itu untuk contoh nyatanya kita di kehidupan sehari-hari atau sering kita lihat gitu. Sebelumnya coba kita lihat dulu tentang percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Selanjutnya ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Dinotasikan dengan S besar. Selanjutnya ada kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Kan kalau di dadu itu kan ada titiknya 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Jadi yang keluar kan salah satu dari itu ya pasti. Untuk titik sampelnya juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang nomor 3, misalkan kejadian muncul mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu ada 1, 3, dan juga 5. Next, cara menentukan ruang sampel. Contohnya di sini tentukan ruang sampel pelemparan 2 keping uang logam secara bersama-sama. Ada dua cara, yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan pohon faktor. Kita cek dengan tabel terlebih dahulu. Nah, kalau di sini bisa kita lihat K1 dengan K2. K1 itu adalah keping 1, keping uang 1, dan K2 adalah keping uang 2. Kalau uang logam itu kan hanya ada 2 ya, angka dan juga gambar. Maka ruang sampelnya adalah yang muncul adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Itu. Yang kedua dengan cara pohon faktor. Koin yang pertama itu kan pasti ada angka dan gambar. Untuk koin kedua itu kan sama angka gambar atau angka gambar. Tuh, maka ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Itu ada 4 ruang sampel. Itu untuk pelemparan 2 keping uang logam. Nah, di sini kita ada frekuensi relatif suatu kejadian. Frekuensi relatif itu dapat ditentukan dari banyaknya muncul kejadian A dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan. Selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. PA, peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS. PA itu peluang kejadian A, NS adalah banyak anggota S, dan NA adalah banyak anggota A. Dari semua kemungkinan dapat disimpulkan kisaran nilai peluang suatu kejadian itu adalah 0 sampai 1. Jika A himpunan kosong, peluang suatu kejadian sama dengan 0. Atau PA sama dengan 0, artinya kejadian A itu mustahil. Jika A sama dengan S, peluang suatu kejadian sama dengan 1, atau PA sama dengan 1. Artinya kejadian A pasti terjadi. Selanjutnya ada peluang komplement suatu kejadian.
Komplement suatu kejadian A adalah peluang dari tidak terjadinya kejadian A. Kejadian A tidak terjadi gitu. Biasanya komplement itu dituliskan dengan A petik gitu. Peluang kejadian bukan A maka dituliskan PA petik. Rumusnya adalah PA petik sama dengan PA aksen ya, biasanya PA aksen sama dengan 1 dikurangi dengan PA. Jadi tetap harus dicari PA-nya dulu. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyak percobaan. Frekuensi kejadian suatu kejadian A dirumuskan dengan FHA sama dengan PA dikalikan dengan N. PA sama dengan peluang kejadian A, N sama dengan banyak percobaan, dan FHA itu adalah frekuensi harapan kejadian A. Itu ada beberapa yang harus kita ketahui bersama tentang peluang suatu kejadian. Ada ruang sampel, ada percobaan, ada kejadian. Itu tadi ada cara menentukan ruang sampel, ada frekuensi relatif suatu kejadian, peluang suatu kejadian, peluang komplement suatu kejadian, dan juga frekuensi harapan. Selanjutnya adalah kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2 dadu dilempar secara bersama-sama 1 kali. Tentukanlah yang pertama, peluang muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Yang kedua, peluang muncul kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Nah, sebelumnya di sini kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Dadu itu kan ada titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini adalah dadu pertama dan ini adalah dadu kedua. Dadu kedua juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ini 1,1, yang ini 2,1, yang ini 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Jadi kita buatkan tabelnya dulu, ruang sampel yang mungkin terjadi. Selanjutnya ini ada 1,2, ini 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 ya, 2,6. Sama aja dengan gini, misalkan mata dadu pertama munculnya 2, mata dadu kedua munculnya 1 gitu loh, ini maksudnya. Terus ada 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, lanjutnya ada 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Begitu. Terus untuk soal A, peluang muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Mata dadu pertama itu lebih kecil dari mata dadu kedua. Berarti ada berapa aja? Ada 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Selanjutnya ada 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Ada 3,4 ya, 3,5, 3,6. Lanjutnya ada 4,5, 4,6. Ada 5,6. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti NA
sama dengan 15. Ingat, NS-nya adalah banyaknya ini, berarti 6 kali 6, yaitu 36. Yang ditanyakan adalah peluangnya, berarti PA. PA sama dengan NA dibagi dengan NS, sama dengan 15 dibagi dengan 36. Bisa kita sederhanakan jadi 5/12. Selanjutnya untuk soal yang B. Yang B itu adalah peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Jadi kalau mata dadu 1 dan mata dadu 2 itu kalau dijumlahkan itu adalah bilangan prima. Sorry, bukan NA ya. Di sini berarti NB karena soal B. Mata dadu bilangan prima. Prima itu ada berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga bilangan itu sendiri. Ada 1,1, ada 1,2, ada 1,4, ada 1,6. 1,6 kan 1 tambah 6, 7 ya. 7 juga merupakan bilangan prima. 2,1, selanjutnya ada 2,3, terus ada 2,7, ada 3,2, ada 3,4, ada berapa lagi? 3,6 enggak ya? 3,6, 9 karena itu 4,1, 4,3, terus ada 5, sorry ini 5,2 ini harusnya. Ada 5,2, ada 5,6, terus ada 6,1, terus ada 6,5. Selain itu bukan bilangan prima. Jadi ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Maka PB sama dengan NB dibagi dengan NS, yaitu 15/36. Itu 5/12. Nah, itu tadi untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya, coba kita lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2 adalah sebuah kantong berisi 6 kelereng. Berisi 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kantong tersebut akan diambil 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang yang terambil. A, ketiga kelereng hijau. Yang B, 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, coba kita lihat di sini itu ada banyaknya kelereng, banyak kelereng merah ya. Banyak kelereng merah adalah 6, banyak kelereng biru itu 4, banyak kelereng hijau itu adalah 5. Jadi jumlah seluruhnya atau NS-nya adalah 15. Untuk soal yang A, ketiga kelereng hijau. Ketiganya diambil kelereng hijau dan ini kita cari, sorry ini bukan NS ya, karena NS-nya kan kita ambil 3 kelereng. Ini itu adalah jumlah kelereng semuanya. Jumlah kelerengnya adalah 15. NS-nya itu kita cari dari kombinasi 15 diambil 3. Kenapa kombinasi? Karena ini kan pengambilan yang tidak berulang ya. Nanti coba kita lihat definisi dari kombinasi itu sendiri. Kita ingat-ingat lagi tentang kombinasi. Ini berarti 15 faktorial dibagi 3 faktorial per 12 faktorial. 15 dikali 14 dikali 13 dikali
12 faktorial per 3, 2, 1 dikali 12 faktorial. Coret-coret, maka hasilnya adalah 455. Maka NS-nya adalah 455. Misalkan ini A-nya itu adalah kejadian terambil 3 kelereng hijau. Berarti kita cari NA-nya dulu. NA adalah kombinasi karena kelereng ketiganya warna hijau, hijaunya kan ada 5. Berarti 5 diambil 3 gitu. 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5, 4, 3. 3 faktorial 2 kali 1. Coret-coret 1, 2, maka 10. Maka peluang ketiganya kelereng hijau PA sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya itu 10, NS-nya itu berapa tadi? 455. Ini kalau kita sederhanakan dibagi 5, 2 per 91. Itu soal yang A. Sekarang kita masuk ke soal yang B. Kita cari NB-nya dulu. 2 kelereng merah berarti kombinasi 62 dikali dengan 1 kelereng biru berarti 4 diambil 1. Ini 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Yang ini 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Karena 4 faktorial sama, jadi 6, 5, 4, 3 faktorial per 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Ini 1, ini 2 ya, berarti 30 kali 2 yaitu 60. Itu untuk NB-nya. Maka PB sama dengan NB dibagi dengan NS. NB itu 60, NS itu 455. Kalau kita sederhanakan jadi 12 per 91. Sama-sama dibagi dengan 5. Next, masuk soal yang ketiga. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil 2 kartu secara acak. Tentukan A peluang terambil 2 kartu as, yang B peluang terambil keduanya bukan kartu as, dan C frekuensi harapan terambil 2 kartu bergambar hati jika pengambilan diulang 85 kali percobaan. Kartu bridge itu adalah kartu remi itu ya teman-teman. Nah, coba kita lihat untuk NS-nya dari kartu bridge itu berapa. Kartu bridge itu jumlahnya ada 52. Kartu bridge itu ada 52. Maka NS-nya adalah kombinasi dari 52 diambil 2. Ini bisa kalian hitung sendiri, nanti ketemunya adalah 1326. Berarti 2 faktorial 52 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 50 faktorial. Nanti ketemunya ini 1326. Itu untuk NS-nya. Nah, setiap kartu kan ada kartu hati, terus ada kartu waru, ada keriting, wajik, gitu-gitu kan ya. Itu terdiri dari 13 kartu. Berarti kalau yang pertama, yang A ini, di sini ya, yang A itu peluang terambil 2 kartu as. Berarti kombinasi, ini berarti NA sama dengan kombinasi dari 42. Kenapa 42? Kan kartu as cuma ada 4. Kartu as untuk hati, kartu as untuk sekop, kartu as untuk wajik, dan juga kartu as untuk keriting gitu. Berarti ini kombinasi dari 42. Penulisannya boleh seperti ini, boleh juga yang seperti ini. Berarti ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial per
2 faktorial yaitu 6 ya. Berarti kalau yang ditanyakan peluangnya berarti PA sama dengan 6 dibagi 1326 yaitu 1/221. Selanjutnya yang B, peluang terambil keduanya bukan kartu as. Peluang terambil keduanya bukan kartu as. Berarti kebalikannya dari soal yang A. Maka kita pakai rumus P A aksen sama dengan 1 dikurangi dengan PA. 1 dikurangi dengan 1/221 yaitu 220 dibagi 221. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Tidak bisa, berarti cukup sampai di sini saja. Selanjutnya yang C. Frekuensi harapan terambil 2 kartu bergambar hati jika pengambilan diulang 85 kali. Berarti ini harus kita cari dulu NB-nya. Ingat, yang gambarnya hati itu ada 13. Berarti kombinasi dari 13 diambil 2, yaitu 13 faktorial per 2 faktorial per 11 faktorial, yaitu 78. Maka PB sama dengan 78 dibagi 1326. Ini kalau kita sederhanakan jadi 13/221. Peluangnya, padahal yang ditanyakan apa? Frekuensi harapan. Berarti F H B sama dengan PB dikali dengan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan tadi ada 85 kali, berarti 13/221 dikali dengan 85 yaitu 5. Nah, seperti itu untuk contoh soal nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke kolom komentar. Terbuka untuk teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan juga untuk tetap belajar. Masa depan ada di depan kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.